Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Ruspianti Dewi, tutor materi mata pelajaran IPS kelas 9, paket B di PKBM Bina Pandu Mandiri. Warga belajar semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan secara kronologis dan kesinambungan dari aspek sosial Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan reformasi. Pada materi kali ini, perubahan secara kronologis dan kesinambungan dari aspek sosial Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi mencakup berbagai transformasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, serta hubungan antar kelompok sosial. Nah, berikut adalah rangkuman perubahan utama dalam aspek sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Ini pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Nah, kondisi sosial Indonesia baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah berabad-abad dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam etnis, suku, dan agama yang masih terpecah dalam berbagai kelompok sosial. Kemudian struktur sosialnya pada masa ini, Indonesia berusaha membentuk identitas nasional dengan berbagai upaya untuk menyatukan beragam kelompok sosial dan budaya. Kemudian tantangan sosialnya apa? Nah, banyak daerah yang masih dikuasai oleh kelompok bersenjata dan banyaknya kelompok yang merasa terpinggirkan, misalnya dalam hal-hal ekonomi dan politik. Yang kedua itu Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966. Nah, kondisi sosial pada masa ini, Indonesia mengalami instabilitas sosial dan politik dengan berbagai pergolakan sosial, seperti pemberontakan dan konflik antar kelompok. Kemudian struktur sosialnya, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno lebih fokus pada nasionalisme dan ideologi Pancasila untuk mengintegrasikan berbagai kelompok sosial. Selanjutnya dari segi tantangan sosial pada masa ini, terdapat ketimpangan sosial yang jelas terutama dalam bidang ekonomi, di mana sebagian besar kekayaan negara dikuasai oleh segelintir elit. Kemudian terjadi juga ketidakpuasan dari berbagai kelompok sosial, baik di kalangan urban maupun pedesaan, yang mengarah pada pemberontakan dan demonstrasi sosial. Selanjutnya, pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, kondisi sosial pada saat Orde Baru di bawah Presiden Soeharto membawa perubahan signifikan dalam aspek sosial Indonesia dengan menekankan stabilitas pembangunan ekonomi dan integrasi sosial. Program pembangunan yang intensif membantu pengurangan kemiskinan meski tetap ada ketimpangan. Kemudian struktur sosialnya pada masa Orde Baru ini terjadi konsolidasi struktur sosial yang lebih terpusat dengan dominasi negara yang kuat dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kemudian program transmigrasi, pendidikan, dan kesehatan merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial di berbagai daerah. Kemudian selanjutnya dari tantangan sosialnya. Nah, pada masa ini, meskipun terdapat kemajuan ekonomi, kesenjangan sosial tetap tinggi dengan adanya pengaruh besar dari keluarga elit dan pengusaha yang dekat dengan pemerintah. Nah, ketidakpuasan terhadap pemerintah semakin meningkat.
baik dari segi kebebasan politik maupun ekonomi. Nah, kemudian dari segi pendidikan dan urbanisasi. Nah, pada masa ini, pendidikan dan urbanisasi berkembang pesat, namun dengan kesenjangan antara kota dan desa yang tetap ada. Proses industrialisasi juga memperburuk kesenjangan sosial antara kelas sosial di perkotaan dengan pedesaan. Yang keempat itu masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Bagaimana kondisi sosialnya? Nah, pada tahun 1997 sampai dengan 1998, kondisi sosial ekonomi menyebabkan keruntuhan Orde Baru. Kemudian memicu masa reformasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial politik Indonesia. Reformasi membawa kebebasan berekspresi, desentralisasi, serta tuntutan hak asasi manusia. Kemudian struktur sosialnya pada masa ini, setelah reformasi, Indonesia bergerak menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Dengan munculnya lebih banyak partai politik dan kelompok-kelompok sosial yang menuntut keadilan sosial. Nah, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selanjutnya itu tantangan sosial. Nah, meskipun ada kemajuan dalam demokrasi, tantangan sosial itu tetap ada. Ketimpangan ekonomi dan sosial terus meningkat dengan konflik etnis, agama, dan politik yang kadang muncul di beberapa daerah. Nah, ketidakmerataan pembangunan antara pusat dan daerah menjadi isu yang dominan. Begitu pula, meski kebebasan politik dan hak asasi manusia dihargai, ada juga masalah terkait dengan stabilitas sosial dan hukum. Warga belajar semuanya, dari masa awal kemerdekaan hingga reformasi, aspek sosial Indonesia mengalami banyak perubahan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia berjuang untuk membentuk identitas sosial yang inklusif. Selama Orde Lama dan Orde Baru, meskipun ada program pembangunan, ketimpangan sosial tetap ada. Kemudian reformasi membawa perubahan besar dalam kebebasan politik dan desentralisasi, tetapi tantangan sosial seperti ketimpangan ekonomi dan konflik tetap menjadi isu yang relevan hingga saat ini. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian warga belajar semuanya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di penilaiannya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.